Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua, saudaraku? Tentu kabar baik. Di pagi hari yang indah ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, sungguh Tuhan kami menikmati kasih dan anugerah Tuhan di pagi hari yang indah ini Bapa. Dengan kami menikmati kesehatan, kami menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang boleh menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Markus 14 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita hidup dalam zaman yang penuh dengan perubahan. Bahkan cenderung keinginan yang sungguh membingungkan dan mengkhawatirkan hidup kita. Di mana nilai-nilai keberadaban manusia tidaklah baik-baik saja. Bahkan saudaraku cenderung tidak dapat diandalkan dan semakin memburuk hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apapun keadaan kita saat ini saudaraku, Tuhan menghendaki dan mengingatkan kepada kita supaya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa seperti nats firman Tuhan pada pagi hari ini. Adapun nats firman Tuhan ini adalah pernyataan atau peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika bersama dia di Getsemani. Pada saat itu dalam situasi mempersiapkan dirinya menghadapi penderitaan dan kematiannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya seringkali kita berada pada suasana hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Sehingga kita tidak mendapatkan ketenangan ataupun sukacita di dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, Tuhan melalui firman-Nya mengajarkan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bukan hidup yang penuh dengan ketakutan. Berjaga-jaga yang dimaksud Tuhan dalam hal ini saudaraku adalah kita harus waspada di dalam menjalani kehidupan ini. Banyak macam godaan yang kita hadapi. Banyak iming-iming atau janji-janji yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan masuk dalam perangkap dosa. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita melalui nats-Nya ini. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada kita supaya kita berdoa.
Karena ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin setiap langkah-langkah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mampu menghadapi kenyataan hidup, baik itu pahit ataupun manis, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Tentulah hal ini saudaraku tidak mudah kita lakukan, tapi pasti dapat kita lakukan apabila hidup kita sepikiran dan seturut dengan kehendak Tuhan. Percayalah saudaraku yang terkasih, jangan kita pernah ragu akan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun hidup kita penuh dengan pergumulan yang sangat berat sekalipun menurut kita, jangan kita pernah berpaling dan gampang menyalahkan keberadaan Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita. Ingat saudaraku, Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Besok kita akan memperingati hari wafatnya Yesus Kristus. Peristiwa ini saudaraku adalah bentuk kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya berdosa karena kita. Seluruh dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita perbuat, ditanggung oleh Yesus Kristus. Dengan dia rela mati disalibkan hanya untuk menembus dosa kita, supaya kita diselamatkan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup setia dan taat kepada Tuhan. Dan tetaplah berjaga-jaga serta jalin komunikasi yang karib dengan Tuhan melalui doa-doa kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan pada hari ini, supaya kami terus berjaga-jaga di dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, dan kami terus berdoa, berserah, mengandalkan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Karena ketika kami bersama dengan Engkau ya Allah, kami akan sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini, kami mohon kepada Engkau ya Allah, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Biarlah kami menjadi surat yang terbuka di dalam kehidupan kami di dunia ini. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik tentang Engkau Bapa, dimanapun mereka Engkau utus, di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan. Biar melalui hamba-hamba-Mu ini banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa yang baik, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Biarlah apa yang kami lakukan dan apa yang akan kami kerjakan boleh berhasil dan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.